Shalom. Memasuki minggu-minggu Advent berarti kita memasuki tahun baru menurut tahun gerejawi. Akan ada banyak hal yang harus kita perhatikan, bagaimana sikap dan cara hidup kita sebagai gereja Tuhan di zaman akhir ini menjelang akhir zaman. Kita telah melewati minggu Advent pertama dan memasuki minggu Advent kedua saat ini. Karena itu, saya mengajak kita merefleksikan sikap hidup kita dalam landasan firman Tuhan dari Injil Markus 13 ayat 33 sampai 37. Sebelum saya membacanya, saya mengajak kita berdoa. Terpujilah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami menaikkan syukur limpah terima kasih karena sampai saat ini kami masih boleh ada. Kami rindu merefleksikan kehidupan kami berdasarkan firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan dan refleksikan saat ini. Kami berdoa dan bermohon, biarlah kuat kuasa Roh Kudus memampukan hamba-Mu maupun seluruh jemaat-Mu, agar kami sekalian dapat merefleksikan kehidupan kami berdasarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita membuka kitab suci dari Injil Markus pasal 13. Kita membaca dari ayat 33 sampai 37. Nasihat supaya berjaga-jaga, itu judul bacaan kita. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah bacaan kitab suci menjadi landasan refleksi kita pada saat ini. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kata berhati-hatilah menandaskan kepada kita pada apa yang akan terjadi di hadapan kita. Seumpama kita dalam perjalanan, lalu ada tulisan di pinggir jalan sebagai rambu-rambu yang bertuliskan kata hati-hati. Tentu alam bawah sadar kita segera bekerja dengan baik, tertuju pada apa yang terjadi atau apa yang bakal terjadi di hadapan kita. Kita memperhatikan dengan baik, menyimak dan memaknainya. Tentu dengan demikian kita siap menghadapi setiap kenyataan yang bakal terjadi di hadapan kita. Berkaitan dengan kata hati-hati, tertuju pada kata berjaga-jaga. Bagaimana sikap kehidupan kita kalau kita dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk berjaga-jaga menghadapi situasi yang akan terjadi tentang akhir zaman. Ketika kita sudah berada pada akhir zaman, tentu kita akan tiba pada titik akhir kehidupan di dalam dunia ini. Segala sesuatunya akan berubah. Waktunya akan tiba. Tidak ada satupun yang tahu, malaikat di sorga pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Apalagi kita, tidak mungkin kita tahu apa yang bakal terjadi, seperti dikatakan dalam kitab suci. Seperti orang yang bepergian meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanggung jawab pada hamba-hambanya. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan. Oleh karena itu berhati-hatilah, berjaga-jagalah, jangan
kita didapati sedang tidur. Maksudnya kita tidak siap menerima, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya pada masa-masa akhir ini. Masa Adventus adalah masa di mana kita boleh merenungkan kehidupan kita, bagaimana kita mempersiapkan diri, menjaga hati kita untuk layak menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sebagai hakim yang adil. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berjaga-jagalah menunjuk bagaimana kita tetap waspada dalam setiap kenyataan, waspada di dalam iman, berjaga-jaga, kita menjaga rumah Tuhan, yakni hati kita, tempat di mana Tuhan boleh lahir. Ribuan tahun yang silam kita mengingat, renungkan dan merayakan bagaimana kedatangannya lahir ke muka bumi ini sebagai anak yang tidak berdaya, dan kemudian ketika ia telah selesai mengerjakan tugasnya menyelamatkan dunia ini, bagi setiap orang yang bertobat layak menerima dia, dan pada akhirnya ia akan kembali yang kedua kalinya untuk menyambut kita. Oleh karena itu waspadalah, kita tidak tahu apakah ia datang tengah malam atau dini hari atau pagi-pagi buta, kita tidak mengetahui. Tiba-tiba ia datang seperti pencuri. Demikian dinyatakan, biarlah kita tetap didapati setia, beriman yang teguh, tidak kekurangan hikmat, tetapi tetap berpengharapan pada kedatangannya untuk menjemput kita semua, agar kita sekalian tidak ditinggalkan, tetapi diselamatkan kelak menyambut menyongsong Tuhan di angkasa bersama orang-orang yang telah terlebih dahulu mati, kemudian bersama sekalian orang yang masih hidup menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita sekalian merefleksikan iman kita. Apakah kita benar-benar beriman sampai kini, bahkan sampai nanti pada saat kedatangannya? Pertanyakan itu pada diri kita. Apakah kita sudah waspada, siap siaga, berjaga-jaga, bahkan berhati-hati untuk menyambut kedatangannya? Jangan didapati rohani kita sedang tertidur, tidak siap menyambut kedatangannya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, berjaga-jagalah, Tuhan datang segera, itu pasti, karena Dia yang berjanji setia, Ia akan menggenapi janjinya. Ia pasti akan datang menjemput kita semua, menyelamatkan kita kelak. Kita akan berhadapan dengan penghakiman kekal. Berharaplah sungguh-sungguh agar kita memperoleh mahkota kehidupan kelak, mahkota keselamatan, mahkota kemuliaan kekal, sesuai apa yang dijanjikan Tuhan. Oleh karena itu berdoalah dengan sungguh-sungguh agar Tuhan menguatkan, meneguhkan iman kita, hingga tiba akhirnya kita didapatinya setia dan beriman. Biarlah nama Tuhan terpuji kekal selama-lamanya. Amin. Kita teduh di hadapan Allah, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kekal di sorga, dimuliakan senantiasa namamu dalam kehidupan kami. Kami layak menaikkan syukur limpah terima kasih. Kami ada karena Engkau yang mengadakan kami. Sampai kini pun kami ada dalam penyertaan Tuhan. Kami meyakini dan percaya dengan sungguh-sungguh sampai akhir di mana Engkau datang yang kedua kalinya, kami didapati setia. Ya Tuhan, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Pimpin sertai kehidupan kami sepanjang masa. Sebagai umat kepunyaan-Mu yang telah Engkau selamatkan, tentu kami tetap menjadi domba gembalaan-Mu dalam tuntunan kasih sayang Tuhan kami hidup. Ya Bapa, demikianlah kami merindukan Tuhan menyertai kami dan tidak meninggalkan kami sedetik pun, apalagi untuk membiarkan kami seperti yatim piatu.
tapi Engkaulah Bapa kami yang penuh kasih mesra, memelihara, menjaga, melindungi kami siang dan malam. Dan ketika Engkau datang sesuai janji-Mu, kami boleh berjumpa dengan Engkau dalam keadaan taat dan setia. Ya Bapa, kami terus berdoa untuk kehidupan kami di dunia ini selagi ada kesempatan. Pimpin sertai umat-Mu, khususnya Jemaat GPI Depniel Palu. Pelihara kami ketika kami sudah boleh berada di masa-masa Advent ini. Biarlah kami boleh merenungi kehidupan ini, menghayati dan memaknai kehidupan ini. Betapa fananya hidup ini tanpa kasih-Mu ya Bapa. Biarlah kami tetap kuat apapun keadaan kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Jangan ada yang sakit dan tidak mendapat perhatian. Kami memohon ya Bapa, kasih sayang-Mu mengasihani umat-Mu, menjamah, memulihkan. Jangan ada rohani yang sakit, jangan ada iman yang rapuh. Pulihkan dan sembuhkan, teguhkan iman pengharapan kami kepadamu ya Bapa. Berkati kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua dan diaken, pengurus-pengurus BIPRA, semua perangkat gereja-Mu yang menata layani pelayanan di tengah jemaat-Mu. Kami sekalian terbatas adanya. Dalam keterbatasan kami mohon kepadamu yang tidak terbatas, terus menyertai kami, menguatkan kami, memperlengkapi kami dengan hikmat dan dengan iman yang teguh. Ya Bapa Allah kami, Tuhan yang terus menyertai kami, biarlah di minggu-minggu Advent ini, ketika kami sudah berada di minggu Advent yang kedua, kami boleh merenungkan bagian kitab suci menjadi kekuatan kami, menerangi perjalanan kami di dunia ini. Kami sadar ya Bapa, karena kami makhluk fana berdosa. Kami mohon belas kasihan-Mu, kasihanilah kami, ampuni kami, perbaharui kehidupan kami dengan Roh-Mu yang teguh. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah refleksi saat ini di Advent yang kedua ini. Tuhan pasti memberkati kita sekalian dari kekal sampai selama-lamanya. Amin.